Shalom, salam misioner untuk adik-adik semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Bapak, Ibu, atau Kakak selama mengikuti sekolah minggu online ini. Adik-adik berpakaian sopan dan rapi. Adik-adik ikuti instruksi kakak-kakak pendamping dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi. Selama mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengumuman nih. Setiap minggu setelah mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, adik-adik mohon mempersiapkan kolekte juga ya. Lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dibawa saat boleh mengikuti sekolah minggu di gereja. Atau boleh juga dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping masing-masing lingkungan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Oh ye. Hati-hati gunakan matamu. Oh ye. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oh ye. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat? Bahagia? Bahagia. Yang penting tetap jaga kesehatan dengan cara cuci tangan dan kalau keluar rumah pakai masker. Hari ini bersama suster kita akan merenungkan kitab suci. Bagi yang adik-adik yang sudah bisa membaca kitab suci, dipersiapkan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Sudah siap? Oke. Pertemuan hari ini kita pertemuan ketiga dengan tema Aku diberi tugas oleh Tuhan. Tugasnya apa saja itu? Banyak tugas dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Secara khusus terima kasih atas nafas kehidupan yang masih boleh kami alami hingga saat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan telinga kami agar mampu mendengarkan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca sabda Tuhan, mari kita nyanyi dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Oke, sekarang kita akan baca bersama-sama ya. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai,
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalam mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, judul bacaan sabda Tuhan tadi adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sini ada dua pesan Yesus yang kita ambil. Yang pertama, apa tadi kata Yesus? Tebarkanlah jalamu. Terus Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Apa maksudnya? Simon putus asa karena dia sudah bekerja keras tetapi tidak mendapat ikan satu ekor pun. Tetapi kata Yesus, tebarkan saja jalamu. Nah, anak-anak, adik-adik yang terkasih, semua adik-adik adalah sekolah, jadi pelajar. Pernah gagal tidak? Atau pernah nilainya jelek? Atau waktu lomba pernah kalah? Pasti pernah ya. Nah, Yesus meminta kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kata Tuhan Yesus, semangat terus, belajar lagi, belajar dan belajar, belajar, supaya kita hebat. Itu yang diminta Yesus. Tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, tetapi maju terus. Tanpa pantang mundur. Kalau kita gagal, kita kalah, nilai kita jelek, jangan terus menangis, menyesal. Tetapi kita harus maju terus. Oke, yang kedua, apa kata Yesus? Kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, kita semua dipanggil untuk menjadi penjala manusia, baik suster maupun adik-adik. Bagaimana caranya? Pertama, menjadi penjala manusia itu, adik-adik sebagai pelajar rajin belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin membantu orang tua. Yang ketiga,
mematuhi perintah orang tua. Jangan orang tuanya, mama, bapaknya minta tolong, dek, minta tolong ini. Mama ini mengganggu saja. Bukan, tetapi baik. Kita harus menaati orang tua. Yang keempat, menyayangi semua orang tanpa pilih-pilih kasih. Itu adalah tanda bahwa kita menjadi penjala manusia. Seperti tema pertemuan kita adalah aku diberi tugas oleh Tuhan. Nah, itulah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, tidak boleh putus asa. Maju terus, semangat. Yang kedua, menyayangi teman, menyayangi semua orang, rajin belajar, menaati peraturan di rumah, menaati peraturan di sekolah. Kalau mama bapak minta tolong dilakukan, tidak membantah orang tua. Itu namanya menjala manusia. Itu adalah tugas dari Tuhan. Oke, anak-anak, demikian renungan kita. Bagaimana saya harus menjadi penjala manusia. Oke, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan. Temanya, aku diberi tugas oleh Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi bersama ya. Kita gerak bersama, semua ikut dan berdiri semua. Oke? Ikuti gerakannya, suster.
lagi dengan adik-adik. Hari ini kita akan pertemuan yang ketiga bulan Kitab Suci Nasional. Setiap bulan September kita kan merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Nah, hari ini kita ada di pertemuan yang ketiga. Ya. Tema di pertemuan ketiga ini adalah aku diberi tugas oleh Tuhan. Adik-adik, mau tidak diberi tugas oleh Tuhan? Ayo angkat tangan. Semuanya harus siap ya. Nah, ada yang tanya tugasnya apa ya? Adik-adik, tadi kan sudah membaca kitab suci ya dengan suster. Nah, kakak mau tanya, di ayat keberapa ada Tuhan memberi tugas kepada Simon? Tadi kan perahu siapa yang dipinjam Tuhan? Perahu Simon, ya? Betul. Lalu Tuhan memberi tugas kepada Simon ayat keberapa? Ayo dibaca lagi. Ya, ada di ayat yang keempat, ya. Ayo kita baca sama-sama, ya. Tuhan berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, ya. Lalu Simon bilang apa sama Tuhan? Bilang apa? Simon berkata, Tuhan, kami sudah semalaman kerja keras, tapi tidak dapat hasil apa-apa, ya. Lalu Simon berkata lagi, tapi Tuhan, karena Tuhan yang suruh, kami akan pergi juga, ya. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Tangkapan mereka banyak, ikan-ikan penuh sampai jalannya mau robek, ya. Nah, karena ada Tuhan bersama mereka di perahu itu, ya. Nah, adik-adik, lalu ada di ayat keberapa lagi? Tuhan memberi tugas kepada Simon. Ayo. Ada di ayat yang ke-10 ya. Di ayat ke-10 itu Tuhan berkata kepada Simon, mulai dari sekarang kamu akan menjala manusia, ya. Adik-adik sudah tahu tugasnya apa? Tuhan mau adik-adik seperti Simon menjadi penjala manusia. Penjala manusia yang seperti apa? Ya. Nah, begini adik-adik ya. Maksud Tuhan itu adalah Tuhan mau supaya adik-adik menjadi pembawa warta sukacita. Untuk siapa? Untuk semua orang, ya. Nah, adik-adik, sukacita itu apa? Nah, yuk. Sukacita itu adalah kegembiraan, kebahagiaan, ya. Jadi Tuhan mau di mana ada adik-adik, situ harus ada sukacita, harus ada kegembiraan, ya. Caranya gimana? Nah, kasih contoh ya, seperti ini. Kalau ada teman yang sedang susah atau sedih, adik-adik hibur, ya. Teman akan senang. Nah, apalagi misalnya ada teman yang sedang kerepotan atau lihat papa atau mama sedang kerepotan, adik-adik tolong. Nah, pasti papa mama senang, ya kan? Lalu kalau ada teman yang berkelahi, adik-adik harus berani memisahkan teman yang berkelahi, ya, menasehati mereka, ya, jangan berkelahi, ya, seperti itu, ya. Jadi adik-adik yang dikasihi Yesus, ini Tuhan mau memberi tugas kepada adik-adik, ya. Adik-adik harus memakai tangan yang sudah dikasih Tuhan, ada mulut, ada mata, ada kaki, semuanya lengkap Tuhan kasih sama adik-adik untuk adik-adik pakai sebagai pembawa warta sukacita, ya. Dan harus berani, harus siap, ya. Simon yang tidak dapat apa-apa tadi, karena ditemani Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, bisa menjadi hasil yang banyak. Nah, Tuhan mau adik-adik juga menjadi pembawa warta sukacita. Jangan takut, Tuhan mendampingi, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau
memberi tugas kepada adik-adik, dan adik-adik harus siap menerima tugas itu, siap menerima tugas dan siap melaksanakan tugas, menjadi pembawa warta sukacita. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, dengar-dengar papa dan mama ya, jangan main di luar ya, tetap di dalam rumah dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik, sebelum kita masuk ke aktivitas, ini kakak ada pesan dari ayat kitab suci yang harus adik-adik susun menjadi sebuah ayat yang benar. Ya, nanti ayat ini akan dipakai, ditempelkan di kertas aktivitas adik-adik. Nah, selamat menyusun. Dibuka kitab sucinya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas, yaitu membuat perahu Simon. Ya, kita buat dari perahu kertas. Nah, bahan yang kita perlukan adalah kertas HVS. Ya, boleh pakai kertas origami. Kemudian ada kertas cover ya, untuk menempel perahu kertas nanti. Lalu ada pensil warna, lem atau double tape, dan gunting untuk menggunting pola nanti ya. Baik, yang pertama adik-adik kita buat perahu Simonnya ya. Perahu Simon kita buat dari kertas HVS. Pertama kita lipat dulu kertasnya, kita lipat 2 sama rata ya adik-adik. Kita lipat 2 sama rata ya adik-adik ya, harus presisi. Nah. Lalu tengahnya kita lipat ke arah tengah menjadi segitiga ya. Setelah itu kita lipat lagi bagian bawahnya. Nah, di belakangnya juga. Kita lipat rata ya adik-adik ya, diratakan ya. Nah, lalu kita buka di tengahnya ya. Jadi kita buatnya seperti topi kertas ya adik-adik. Nih ya, di topi kertas ya. Nah, lalu bagian tengahnya kita buka. Ya, kita bikin menjadi segi 4 yang sama sisi. Ya, kita rapikan ya kertasnya. Rapikan pinggirnya ya. Nah, setelah itu bagian yang terbuka itu kita lipat lagi menjadi segitiga ya. Nah, lalu kita buka lagi tengahnya. Nah, kertas kita sudah hampir selesai ini ya. Kita rapikan dulu. Nah, lalu ujung yang terbuka itu ya kita tarik ke samping. Tada, perahu kertas kita sudah selesai ya. Perahu kertas kita sudah jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, sudah jadi, kita sisihkan dulu ya. Lalu kita ambil kertas karton untuk membuat ombak ya, karena di pantai ya perahunya, kita buat ombak dulu.
Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Setelah ombaknya selesai, perahu kertasnya kita tempel di kertas cover ya. Nah, lalu kita membuat pola Andreas ya, lalu ada pola Simon dan pola Yesus ya. Seperti ini. Sudah menggambar, jangan lupa diwarnai lalu digunting ya. Sisakan bagian bawahnya untuk memberi double tape ya. Nah, setelah itu lalu kita buka ya. Lalu kita masukkan ke dalam perahu ya. Kita tempelkan ke perahu ya. Lalu ada Simon dan Andreas. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, jangan lupa untuk menempelkan ayat kitab suci yang tadi adik-adik sudah susun dengan benar ya. Nah, kita tempelkan di sini adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, perahu Simon yang sedang menangkap ikan bersama Tuhan Yesus sudah selesai ya. Nah, jadi ayat yang benar itu adalah jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Selamat melakukan adik-adik. Jangan lupa bila sudah selesai, lembar aktivitasnya difoto dan dikirimkan kepada kakak dan bunda pendamping di lingkungan masing-masing. Sampai ketemu lagi adik-adik. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Aku diberi tugas oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Nah, selamat adik-adik menjadi penjala manusia. Sekarang marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, bantulah kami menjadi anak-anak yang baik, melaksanakan segala tugas yang Engkau berikan kepada kami, yaitu menjadi penjala manusia, dengan cara rajin belajar, rajin ke gereja, rajin membantu orang tua, dan mengasihi sesama kami. Bunda Maria, Bunda kami, bantulah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.